Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga Baik, semua sehat selalu. Amin, amin, amin. amin, amin. Akhirnya Timnas Indonesia U16 ya bermain di ajang AFF U16 di Solo. Wah, ini laga pertamanya keren ya, Bro. Bro, gimana nih Ya, lihat pertandingan seperti itu, Bro? ya, memang kalau kita lihat ya pertandingan dan seperti yang kita harapkan bahwa kita ingin melihat performa tim di bawah asuhan Coach Nova ya. Mhm, Dan akhirnya itu terjawab di pertandingan pertama. Walaupun di pertandingan pertama memang biasanya kan butuh adaptasi ya. mhm, Dan biasanya penyesuaian-penyesuaian itu justru menciptakan kondisi-kondisi di mana Indonesia mungkin saja pada saat-saat di awal adalah deadlock. Dan mhm, itu yang memang bisa terjadi. Bahkan di pertengahan babak pertama Indonesia kan kena hukuman penalti. mhm, Untung aja masih bisa digagalkan. Tapi mhm, terlepas dari itu ya, kalau kita melihat performa coach Nova mhm, yang sepertinya kita mungkin saja menduga bahwa akan ada copy paste, akan ada turunan warisan dari apa yang dia dapat ketika sebagai asistennya coach STY. mhm, Ini memang yang kelihatan justru bukan dari sisi strategi taktik dan mhm, segala macam. mhm, Karena yang lebih penting lagi sebetulnya apa yang bisa diambil Coach Nova dari STY adalah kedisiplinan. mhm, Masalah kedisiplinan dalam permainan itu yang mhm, paling penting. Kedisiplinan itu menumbuhkan yang namanya tanggung jawab. mhm, Tanggung jawab para pemain untuk bisa aware terhadap posisinya masing-masing. Tanggung jawab mereka untuk bisa bermain secara kolektif. Itu yang paling mhm, penting. mhm, Memang saya tidak mengharapkan bahwa Coach Nova akan semacam copy paste ya. mhm. Copy paste dari apa yang dilakukan STY. Dan seratus saya persen jangan gitu ya. dan saya juga sangat tidak berharap Hmm. bahwa Coach Nova akan copy paste hal-hal yang Hmm. seperti itu. Hmm. Karena biar bagaimanapun Coach Nova harus punya ciri. Hmm. Ciri dari kepelatihan dia. Hmm. Kalau kita melihat bagaimana mungkin penerapan taktik dan strategi, ini kan kalau penerapan taktik, strategi dan skema permainan itu tergantung dari pertama ya lawan Hmm. dihadapi, itu Hmm. satu. Kemudian kedalaman squad, squad Hmm. yang dimiliki oleh Coach Nova memungkinkan dia untuk memainkan dengan skema seperti apa, Hmm. gitu loh. Hmm. Sebagai contoh, misalkan di formasi 4-4-2 gitu ya. Hmm. Itu kalau formasi 4-4-2 memang ini kan apa titik fokus di tengah dan dia juga punya bayangan punya striker-striker yang kuat. Hmm. Makanya dia hanya menempatkan dua pemain Hmm. di depan. Hmm. Nah, berbeda misalkan 3-4-3. Hmm. 3-4-3 ini dipilih pelatih apabila dia melihat bahwa ada pemain-pemain winger yang kuat. Hmm. Nah, ini semuanya sih saya pikir tidak jadi terlalu penting lagi ya. Hmm. Eh, 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 Kalau saja mentalitas permainan, disiplin permainan itu tidak ada dan untungnya warisan yang di apa semacam pembelajaran lah ya yang diterima oleh coach Nova itu adalah pembelajaran dari sisi mentalitas, Hmm. kedisiplinan dan tanggung jawab pertandingan. Itu yang paling Hmm. penting, Bro. Ya. Hasil laganya seperti apa nih, Bro? Sesuai Ya, harapan nggak? pasti dengan kemenangan 3-0 ini adalah sesuai harapan. Bahkan pelatih Singapura juga mengapresiasi penampilan Hmm. dari anak buahnya Hmm. karena di gelaran sebelumnya mereka kan dibantai Indonesia kalau nggak salah 5-0 ya, kalau nggak salah ya. Jadi sembilan ini kosong sebuah kalau nggak salah. peningkatan, sebuah peningkatan performa. Walaupun dari sisi pertandingan sebetulnya penyakit lama dari tim-tim Indonesia entah itu di under 16, U20, U23 bahkan senior sering kali membuang yang namanya peluang gitu loh. Hmm. Peluang banyak terbuang ya karena mungkin ya apa pemain-pemain ini masih muda ya. Ini yang Hmm. harus kita kita ini ya tanggapi dengan bijaksana bahwa pemain ini masih sangat-sangat muda gitu loh. Hmm. Mereka belum berpengalaman. Mereka juga masih dalam posisi adaptasi di pertandingan pertama Hmm. dan justru kematangan ini itu dalam proses Hmm. sebetulnya. Hmm. Nah, walaupun kita lihat bahwa apa yang pernah dikeluhkan oleh Coach Nova, bagaimana karakter permainan tim Indonesia, apa pemain-pemain Indonesia yang dia bawa, itu masih membawa karakter permainan yang lama, seperti Hmm.
banyak kali pegang bola dan berusaha melewati lawan gitu ya. Itu masih Hmm, kelihatan di pertandingan hmm, ini. hmm, Dan beberapa kali justru ketika temannya sudah punya posisi bagus, dia mendelay bola dengan berusaha melewati lawan. Ini beberapa hmm, kali terjadi terutama di babak pertama gitu hmm, loh. Nah, untung saja bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Coach Nova di babak kedua, karakter-karakter permainan seperti itu sudah mulai hilang, mulai hmm, berkurang jauh. hmm, Yang ada adalah permainan seperti yang kita perhatikan di U23 hmm, dan senior, permainan dari kaki-kaki ke kaki yang lancar, passing-passing progresif. Nah, hmm, itu yang dilakukan gitu, Bro. hmm. Ya, saya melihatnya udah kayak timnas senior ini cara bermainnya. Itu keren banget, enak untuk Ya, dilihat. Wah, ya, ini kita eh, rasanya itu, wah ini 5 tahun lagi ke depan masih ada pemain bagusnya. ya memang kalau kita bandingkan ya, katakanlah individu per individu antara timnas Singapura dengan Indonesia terlihat jauh sekali ya, Hmm, kualitas dari persoalan teknis, hmm, kematangan, hmm, kemudian permainan kolektif, bahkan sampai ke dalam fisik ya, permainan hmm, fisik, permainan stamina, permainan tim kita kan masih konstan selama hmm, 90 menit. hmm, Sementara Singapura itu hanya bisa efektif bermain sampai dengan menit ke 65-70. Setelah hmm, itu mereka lebih banyak jatuh hmm, karena memang stamina tidak cukup. hmm, Kita lihat juga bagaimana pemain-pemain Indonesia itu punya keberanian untuk melakukan perebutan bola, dan hmm, biasanya kalau terjadi perebutan bola pemain kita yang menang. Ini hmm, karena eh, apa ya, pembentukan fisik dari para pemain itu sudah mulai digembleng dari sejak lama ya oleh hmm, hmm, barisan coachnya Nova Arianto. Jadi enggak. saya pikir ini adalah buah ya, buah bagaimana penerapan dan treatment manajemen dan hal-hal yang berbau dengan timnas Hmm, itu mungkin saja dia pelajari pada saat dia menjadi asistennya STY gitu loh, hmm, bro. hmm, hmm. Ya, dan dari 11 pemain Hmm. ini ada yang istimewa nggak bermainnya, bro? Ya, kalau saya bilang istimewa sekali ya tidak ya. Mhm, Paling tidak semua menunjukkan performanya yang menonjol pada posisinya masing-masing dalam hal mhm, ini ya. Eh, Kalau justru saya melihat bagaimana pemain-pemain di belakang kita itu kan juga punya punya kelemahan yang sama ya. mhm, Eh, Ceroboh dalam mengambil ini kebijakan untuk ngapain pada saat mhm, ditekan oleh lawan. mhm, Nah, kemudian di lapangan depan di posisi striker dan segala macam itu juga lebih banyak pegang bola, dan lagi-lagi konversi gol yang minim ini adalah bagian dari sesuatu yang harus dievaluasi sebetulnya. mhm, Nah, secara individu saya melihat ada Matthew Baker ya. Matthew Baker ini di belakang bagus sekali ya. mhm, Dia pemain diaspora yang berasal dari Australia, bermain di Melbourne. mhm, Dan saya dengar kalau nggak salah ada 6 ya di pemain diaspora yang diseleksi oleh Coach mhm, Nova, mhm, tapi hanya 2 yang lolos gitu loh. mhm, Nah, ini juga kan sebagai pembelajaran atau sebagai info ya, mhm, bahwa diaspora sekalipun itu mhm, pun juga harus melalui tahapan-tahapan seleksi. Jadi mhm, tidak bisa dengan embel-embel diaspora, dia seperti mhm, digelar karpet merah, mhm, silakan memperkuat. mhm. Itu tidak seperti itu di zaman ini, gitu Ya, loh. ya, ya. Jadi ini apalagi ya kalau kita melihat kemampuan pemain-pemain kita, terutama di level-level usia, itu boleh dibilang ya sama aja dengan pemain-pemain diaspora. Tidak ada Mhm, kelebihannya pemain diaspora gitu loh. mhm, Jadi mhm, jangan takut bahwa apa timnas kita akan dihuni oleh banyak diaspora di level usia. Itu nggak perlu khawatirkan lah ya. mhm, Karena hal-hal yang semacam ini sepertinya terjawab dengan 6 seleksi 2 yang lolos gitu loh. mhm, Nah, kalau saya melihat justru yang paling menarik buat saya munculnya Fandi Ahmad. mhm, Fandi Ahmad ini lucu juga ya. Fandi mhm. Ahmad kita tahu adalah legenda sepak bolanya Singapura Ya, gitu loh. betul.
dan legenda sepak bolanya Niak Mitra Surabaya. Tapi Fandi Ahmad di copy paste oleh orang tua pemain timnas kita. Hmm, 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 Kehadiran dia dengan postur tubuh yang mungil, mungkin paling mungil di antara teman-temannya, hmm, tapi pergerakan dia itu paling mobile dan dia hmm, pandai untuk mengkreasikan sebuah serangan. hmm, Dia bisa melakukan passing-passing progresif, passing-passing yang bisa menusuk ke hmm, arah jantung pertahanan lawan. hmm, Dan itu terjadi di gol, kalau nggak salah di gol kedua ya, hmm, hmm, dari Alberto atau gol ketiga. Itu bagus sekali prosesnya. Karena Fandi Ahmad ini melihat celah dan melihat gerakan Alberto yang sepertinya dia meminta bola diarahkan ke situ. hmm, Jadi kejar bola Alberto lebih cepat gitu ya, loh. Ini hmm, kan artinya chemistry antara pemain, terutama di lini tengah dengan striker itu sudah ada gitu loh. hmm, hmm, Jadi ke depannya kita harapkan bahwa di pertandingan berikutnya ketika adaptasi terhadap lapangan, adaptasi terhadap aura pertandingan, aura kompetisi itu sudah didapat oleh hmm. timnas kita akan lebih cair bermainnya. Dan jangan lupa timnas kita harus mulai meninggalkan metode permainan yang meliak-liuk yang gak jelas gitu loh bro. Hmm. Ya memang mungkin sudah zamannya beda ya. Sekarang bukan Ya main yang seperti itu yang bisa memenangkan laga. Jadi ya kita harus ngikutin zaman lah, harus beradaptasi juga dengan apa permainan-permainan modern seperti ini gitu. Oke, betul. artinya sudah terjawab ya bahwa Coach Nova ternyata mampu untuk menerapkan permainan-permainan yang mirip ya, mirip yang biasa dilakukan Coach STY di senior dan di U23. Dan Ya, ini bagi saya memberi harapan bahwa wah timnas Indonesia nih 5 tahun ke depan masih ada nih permainan-permainan yang bagus ya, dan mungkin akan lebih bagus lagi karena sejak usia 16 itu di bawah 16 itu sudah bermain seperti yang ada di senior betul, kita gitu. betul. Nah, ada lagi nggak yang menarik dari laga ini, Bro? Saya ingin menggarisbawahi ya bagaimana tadi Bro Eri statementnya bahwa Coach Nova bisa membawa ilmu ya, Mhm, ilmu yang dia dapat dari STY. mhm, Tapi yang paling penting apa yang dibawa oleh Coach Nova ke dalam timnas U16 bukan persoalan taktikal, bukan mhm, persoalan strategi. Yang lebih penting adalah persoalan mentalitas, kedisiplinan dan tanggung jawab. mhm, Itu yang bisa secara jelas memang apa yang digariskan oleh Coach STY ketika dia membangun sebuah tim, hal-hal fondasi yang fundamental yang seperti inilah yang ingin dia tanamkan, mhm, yaitu kedisiplinan, tanggung jawab dan mentalitas. mhm, Dan itu juga yang dibawa oleh Coach Nova. mhm, Saya sebetulnya juga merasa gembira ya bahwa bukan hal-hal yang teknis yang dia bawa copy mhm, paste dari apa yang dilakukan oleh Coach Nova terhadap skema yang pernah dibawa atau strategi yang diambil oleh STY, mhm, tapi bagaimana dia bisa mengambil hal-hal yang lebih fundamental gitu mhm, loh. mhm, Lebih fundamental adalah yaitu tadi yang namanya mentalitas permainan, tanggung jawab dalam permainan, kemudian bagaimana mereka menyikapi permainan, itu yang lebih penting mhm. gitu loh. Bro, ini kalau kita melihat hasil laga pertama ya, ada Hmm. nggak keyakinan kita bahwa Indonesia bisa jadi juara grup? Kalau sekedar juara grup sih, saya yakin sekali ya, karena di Bahkan pertandingan, sebelum ada lihat permainan ya. iya, walaupun kita tahu ya ada semacam konstelasi yang berbeda ya antara Filipina dengan Laos. Ternyata Laos bisa mengalahkan Filipina dan Laos ini pun kalau di level usia juga kita tidak bisa anggap remeh lah. Mhm, Tapi dengan penampilan seperti ini, saya bukan cuma berharap bahwa Indonesia akan jadi juara grup, mhm. tapi Indonesia juara di event ini gitu loh bro. Wah. Karena kalau melihat bahwa persoalan-persoalan yang tadinya justru menjadi titik lemah Indonesia, Mhm, masalah mentalitas, kedisiplinan, dan tanggung jawab,
Ini kan kalau kita melihat di pertandingan pertama sepertinya ada aura yang berbeda di tangan Coach Nova dan Hmm, keberanian Coach Nova juga untuk mulai dari sejak pertandingan awal melakukan rotasi permainan supaya semua pemain juga mempunyai atmosfer dan pengalaman di event kali ini itu hmm, sangat bagus gitu loh. hmm, Jadi jangan lagi kita terpaku pada doktrin sepak bola don't change the winning team gitu loh. Itu hmm. udah zaman purba lah boleh dibilang. Ah, saya suka kesel loh kalau dengar kata-kata seperti itu ya. Karena karena gini apa ya? Sepertinya dia hanya mempercayakan sebuah line up hanya kepada orang-orang itu aja. Padahal orang-orang itu juga punya keterbatasan, Iya, betul. keterbatasan fisik, keterbatasan konsentrasi dan segala Iya, macam. iya, Cobalah bawa apa yang dia bawa. Kalau dia membawa 25 pemain, percayakan itu kepada 25 pemain. iya, Katakanlah seperti itulah ya. iya, 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 Jangan hanya mempercayakan pada 11, 12, 13 orang iya, gitu. iya, iya. Nggak bisa seperti itu. Dan itu sudah pernah terbukti kan di laga U2, U17 juga sekian waktu yang lalu yang Mm-mm. ada 4 laga berturut-turut pemainnya itu semua sehingga akhirnya di laga terakhir yang menentukan pemainnya udah kelelahan dan apa strategi permainan sudah bisa dibaca ya akhirnya buyar semua. Ya, betul. Memang klimaks kekesalan saya terhadap doktrin don't change the winning team adalah salah satunya itu ya, bro. Hmm, hmm, Jadi saya tidak ingin melihat bahwa penggawa timnas kita hanya yang itu-itu aja. Walaupun oke lah, memang ada pondasi, ada struktur yang mungkin tidak agak sulit untuk dirubah. hmm, hmm, Kalau ketidakhadiran pemain-pemain tertentu. hmm, Tetapi ini yang harus di ini ya diatasi oleh dicarikan solusi oleh para coach gitu loh. Jangan hmm. bergantung pada satu dua pemain Ya, gitu. ya, ya. Gitu, bro. Kayak di senior lah ya, ketika ada 1 2 pemain tidak ada, tidak bisa hadir, masih tetap bisa Betul. bermain dengan baik. Oke, oke sobat, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Singapura di ajang AFF di bawah kelompok umur 16 tahun ya. Dan Ya. kita sudah bisa melihat hasilnya Indonesia memenangkan laga dengan 3-0. Kalau menurut sobat sendiri bagaimana dengan performa Coach Nova membawa timnas ini? Dan bagaimana para pemain ini bisa berlaga di laga pertama ini ya? Menurut sobat sendiri seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.